Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh kelas 8, untuk pertemuan kali ini saya akan jelaskan tentang yang namanya sistem pencernaan pada manusia, khususnya kandungan nutrisi pada makanan yang kita makan sehari-hari. Ya, untuk lebih jelasnya langsung saya jelaskan. Di sini kita akan membahas tentang yang namanya nutrisi. Di sini dijelaskan bahwa nutrisi adalah suatu zat kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi sebagai sumber energi, sebagai untuk membangun tubuh, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk memelihara atau mengatur kegiatan di dalam tubuh. Itu adalah beberapa fungsi dari yang namanya nutrisi. Ya. Selanjutnya untuk kebutuhan energi yang ada dalam kita, energi yang kita miliki berasal dari makanan yang kita makan. Jumlah energi kita pakai untuk beraktivitas menggunakan 1 kalori. Berarti kita sehari-hari beraktivitas semuanya itu pasti membutuhkan yang namanya energi. Lah, energi itu bersumber dari yang namanya makanan. Ya. Nih, ada 3 gambar di sini. Kita ada nasi, ada roti, ada pisang, yaitu sebagai salah satu yang namanya bentuk energi. Nih, ada pertanyaan, apakah dalam 1 gram makanan tersebut mengandung jumlah yang sama? Ya, jawabannya tidak ya, karena kita bisa mengukur kalau jumlah kalori yang dihasilkan 1 gram bahan dengan menggunakan kalorimeter diperoleh bahwa 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kali 1 kilokalori, 1 gram protein menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori, dan 1 gram pada yang namanya lemak menghasilkan energi sebesar 9,3 kilokalori. Ya, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah usia, jenis kelamin, dan aktivitas manusia tersebut, yaitu yang mempengaruhi yang namanya kebutuhan energi dalam tubuh kita. Ya, nutrisi itu nanti dibagi ada 2 kelompok, yang namanya makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung pada makanan. Terus kalau mikronutrien adalah ada vitamin, mineral, dan air. Jadi ada 2, makronutrien dan mikronutrien. Nah, yang pertama dulu, karbohidrat. Ya, di Indonesia atau di tempat kita banyak sekali jenis karbohidrat yang kita temukan sehari-hari. Ya, tapi umumnya kita mengkonsumsi yang namanya nasi, ya, karena kebiasaan orang Indonesia konsumsi utamanya adalah nasi. Zat organik yang mengandung zat karbon, zat hidrogen, dan oksigen dalam perbandingan zat berbeda-beda. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat itu terdapat 4,1 kilokalori. Karbohidrat terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya monosakarida, ada disakarida, ada yang namanya polisakarida. Ya, untuk zaman modern seperti ini, baiknya kita selalu menjaga kesehatan dengan cara mengurangi porsi karbohidrat di sini. Karena karbohidrat itu adalah merupakan sumber dari yang namanya salah satunya glukosa. Nah, glukosa ini kalau kebanyakan bisa mengalami penyakit yang namanya diabetes mellitus seperti itu. Ini karena di dalam karbohidrat nanti terdapat yang namanya glukosa atau zat gula. Bisa kita temukan sehari-hari, ya, ada yang jagung, tela pohon, beras, nasi, kentang, ya, itu semua yang namanya karbohidrat. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua yang namanya protein. Ya, protein ini adalah salah satu yang berfungsinya adalah untuk zat pembangun dan pengatur bahan bakar dalam tubuh, juga sebagai zat mengatur sel tubuh yang rusak, ya, sebagai zat pembangun. 1 gram protein terdapat 1,4 kilokalori berdasarkan macamnya 2 jenis, yaitu ada jumlah asam amino esensial yang menyusun protein dapat digolongkan 1 protein sempurna, tahan sempurna, dan kurang sempurna. Berdasarkan sumbernya dibagi 2, ada yang nabati, ada yang hewani. Kalau nabati berarti dari tumbuhan, kalau hewani berarti berasal dari
dari hewan ya. Yang ketiga adalah lemak. Ya, lemak ya fungsinya sebenarnya sama seperti karbohidrat itu sebagai sumber energi ya. Ini kebanyakan lemak itu sebagai energi cadangan, sumber energi cadangan yang suatu saat jika dalam tubuh kita kekurangan energi, inilah yang akan dibakar oleh dalam tubuh kita. Sumber energi 1 gram lemak itu sekitar 9,3 kilokalori, pelarut terhadap macam vitamin ya, berarti ada vitamin A, D, E, K, ADEK ya. Vitamin ADEK itu larut dalam yang namanya lemak. Simpanan bahan bakar dalam lemak berfungsi untuk melindungi alat tubuh yang halus. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak contohnya mentega, margarin, daging. Itu ya, itu contoh dari yang namanya adalah lemak. Ya, kemudian ini masuk ke mikronutrien ya. Ada yang namanya vitamin ya, zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tapi penting untuk mempertahankan gizi yang normal. Umumnya vitamin dalam dibagi jadi dua, yaitu ada vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan vitamin C itu larut dalam air. Tapi kalau dalam lemak tadi sudah dijelaskan ya, ada vitamin A, D, E, dan K, ADEK ya. Kemudian yang kelima ada yang namanya mineral. Ya, ada banyak jenis mineral, ada Na, K, kalsium, ya, Mp, MgS, klor ya, pada umumnya digunakan untuk sintesis jaringan ya. Ada Cu, L, Mn, Co, Zn, Fp diperlukan sedikit sebagai penggiat atau komponen dari sistem enzim ya. Ada beberapa mineral yang terkandung ya, ini ya. Ada yang terkandung kurang, ada 1 kalsium, zat besi, iodium, dan fluor. Itu salah contoh dari yang vitamin dan mineral. Ya, kemudian yang terakhir ya, yang digunakan untuk pelarut dalam tubuh yaitu yang namanya air ya. Sebagai pelarut, zat-zat yang dalam tubuh membentuk pencernaan dan kemungkinan terjadi reaksi kimia dalam tubuh, membuang sisa-sisa dari tubuh dan menjaga suhu tubuh. Ya, ini salah satu contoh kegiatan reaksi ya, reaksi reagen pada makanan, misalnya bahan mengandung amilum atau karbohidrat gitu ya, ditetesi oleh yang namanya glukol atau nama lainnya kalium iodida. Ini nanti larutannya akan berwarna menjadi biru tua. Kalau gula glukosa ditetesi oleh benedik atau Fehling A dan Fehling B, larutan berwarna biru kehijauan atau kuning sampai merah bata. Dan kalau makan mengandung protein ini ditetesi yang namanya reagen biuret atau milon, itu nanti larutan berwarna menjadi merah muda sampai ungu ya, seperti itu. Ini contoh dari aktivitas ya penguji makanan ya. Ya, mungkin seperti itu tentang yang namanya nutrisi pada makanan ya. Sekali lagi, di era zaman modern seperti ini ya, marilah kita untuk selalu menjaga nutrisi makanan kita agar selalu kita sehat dan jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya karbohidrat ya. Perbanyak yang namanya protein, buah, sayur, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Jadi tidak asal makan, tapi makanan yang kita makan itu mengandung banyak protein yang digunakan untuk tubuh kita sebagai menjaga untuk imunitas tubuh kita ya. Mungkin sekian aja, cukup sekian. Nanti saya akan lanjutkan pertemuan berikutnya tentang yang namanya sistem pencernaan, tapi bagian tentang organ pencernaan dan enzim pencernaan. Untuk hari ini, untuk nutrisi, seperti saya ulangi tadi, ada beberapa yang terkandung dalam nutrisi makanan. Ada yang makronutrien yaitu tentang karbohidrat, protein, dan lemak ya. Ada yang namanya mikronutrien tadi, ada air, ada vitamin, ada mineral ya. Itu semua menjadi yang namanya komponen nutrisi ya pada makanan yang wajib kita makan sehari-hari untuk kelangsungan hidup kita, untuk metabolisme kehidupan kita. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.